al-adhkari walau sakata anhu bisababi wad'iha fi jaybihi atau fi jabinihi ay as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Ane punya beberapa kopian yang udah praktekin daripada ini. Tadi Ane cari nggak ketemu. Di sini sebutkan idza kataba as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ahadukum, kalau satu dari kalian menulis salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nulis salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'aha fi jabinihi, kemudian tulisan salawat yang kita tulis tersebut kita letakkan di atas dahi kita ya. Di atas dahi kita ya. Kalau Anda jahit di kopiah tulis salawat pakai bahan tuh, ada yang bikinin di ventilator, di bordiran itu Anda tulis lagi pakai pulpen, Anda jahit di sini. Di beberapa kopiah Anda kita pakai. Siapa orang yang begitu nulis salawat kemudian ditaruh di atas kepalanya dia, di atas kepalanya dia, fa innahu la yanqati'u anhu fadluha. Selama itu kopiah dia pakai, selama itu salawat ada di atas kepala dia, enggak putus buat orang tersebut pahala bersalawat kepada Nabi Muhammad. La yanqati' fadluha. Tidak putus buat orang tersebut fadilahnya bersalawat buat Nabi Muhammad, termasuk pahala. Jadi dia catatnya lagi bersalawat belum buat Nabi Muhammad SAW. Kopiah ditaruh di atasnya ada salawat buat Nabi Muhammad. Yang kita tulis sendiri kan, dengan tulisan kita sendiri, jangan minta tulisan sama orang, tulis sendiri. Salawat apaan aja? Kalau tulisan kita nggak bisa tulis bahasa Arab, tulis yang pendek nih, salawat pendek. Tapi itu kopiah kan nggak boleh dibawa ke kamar mandi, nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Walau sakata min dzikriha, meskipun dia kagak bersalawat, catatannya bersalawat terus. Wa kadzalika fadlu ghairiha min al-adhkari walau sakata anhu bisababi wad'iha fi jaybihi aw fi jabinihi ay as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dia peroleh pahala tersebut dengan sebab dia meletakkan tulisan salawat di atas kepalanya dia. Dia nulis itu salawat di atas kepalanya dia, maka dia terus dapat pahala salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ada juga man kataba as-salata alaihi, di dalam kitab Risalah Ribat, siapa orang menulis salawat buat saya, ya Rasulullah tastaghfir lahu al-malaikah, ya madal ma'i ismi fi dzalika kitab. Rasulullah SAW, siapa orang menulis salawat buat aneh kita dari Muhammad SAW, ya siapa orang nulis maka beristighfar buat orang tersebut para malaikat selama nama saya masih ada di kitab itu. Jadi orang dulu pasti nulis itu ada salawat buat Nabi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan ini manfaatnya. Faedah lil muhammad. Ini kadang-kadang aneh nggak baca, tapi aneh baca nggak apa-apa juga. Biar kita ini ikhwan, kadang aneh nggak baca biar kita nggak berpaling dari salawat fatih. Aneh baca kadang-kadang biar kita tidak antipati terhadap selawat yang lain. Foto. Ayo foto. Di dalam foto. Di sini disebutkan, ini ada faedah juga dari Syekh Muhammad bin Abdul Thalib, dari Syekh Muhammad bin Arabi. Wahai antusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salatil ati nafsiha. Yaitu kita membaca salawat dengan salawat yang akan saya sebutkan nasnya, tulisannya. Wahai as-salah nariyah. Ayat kamil, salawat kamilah. Jadi salawat kamilah, salawat nariyah itu juga salawat yang Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu dapat ijazah khusus langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tuh punya ijazahnya juga salawat nariyah itu. Kalau kita dari sebelumnya udah ngamalin, kita masuk ikhwan, terusin nggak apa-apa, cuma tidak lebih istimewa dari salawat. Paham ya? Tapi bukan berarti kita antipati. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, beliau mengamalkan 124 macam salawat setiap hari. Padahal beliau adalah orang setelah Rasulullah SAW yang paling tahu pahalanya salawat fatih, paling tahu kadarnya salawat fatih. Tapi amalan beliau mengamalkan 124 macam salawat. Kenapa? Diamrin min Nabi, karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Syekh Ahmad radhiyallahu anhu
Memang beliau kalau di dalam ilmu sudah pada nihayat tuh, sudah pada puncaknya. Jadi setiap ketemu Nabi Muhammad SAW, ijazah. Dan itu semuanya diamalin sama beliau radhiyallahu anhu. Emang sih kita minta ijazah, mintanya doang. Kalau minta yang berat-berat kita sanggup mintanya doang. Tapi kalau ditinggalin nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Sudah minta dah gitu ya. Kalau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, apa yang diijazahkan sama Rasul? Nah, oleh karenanya semua ijazahnya Syekh Ahmad itu ijazah dari Nabi Muhammad. Di antaranya salatun nariyah. Nah, di sini bahkan beliau mendapatkan juga ya, fi majlisin wahidin adada arba marah. Di dalam satu majelis siapa orang baca salawat kamil 4.444. Ini kan ada kan? Di dalam tariqah lain itu ada. Tapi bukan amalan tariqah ini. Itu bukan amalan tariqah lain. Tuqda hajatuka bi'idnillahi. Maka hajatmu akan digabul dengan izin Allah. Akan tetapi guru-guru kita mempraktekkan ini 4.444 itu dengan diganti salawat fatih tanpa mengurangi rasa hormat kepada salawat nariyah. Tapi ana membaca ini tujuan ana biar antum ini nggak antipati. Kadang-kadang ikhwan ada orang baca salawat nariyah lebih baik diem daripada ngikut baca salawat. Ada nggak yang begitu? Kalau mau kita jangan dia baca salawat. Baca salawat nariyah pun nggak apa-apa niat yang untuk jaga nama baik sama Tijani radhiyallahu anhu. Kalau kita diam atau baca salawat malah yang lain, akhirnya orang menyangka ini anti salawat, berarti gurunya anti salawat yang lain. Kan begitu ya? Menjaga nama baik sama Tijani radhiyallahu anhu. Wahai Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-ghurab wa tuqda bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-raghaib wa tustasqa al-ghamam wa ala biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin bi adad kulli ma'lumin wa min aqwalihi radhiyallahu anhu. Tapi ini sering anda enggak baca, takut antum berpaling dari salawat fatih. Tapi antum paham kan ini maksud penyampaian ini semuanya? Maksudnya jangan antipati salawat, enggak ada salawat yang hina, enggak ada. Semua salawat mulia, punya keutamaan sendiri-sendiri. Bahkan kadang ada terjadi ikhwan atau muhibbin punya hajat, baca salawat lain malah digabul hajatnya. Bukan berarti salawat itu lebih baik daripada salawat fatih, tapi buat ngajarin hati dia jangan suudzon sama salawat yang lain. Jangan suudzon sama salawat yang lain. Jangan ngeremehin salawat yang lain begitu. Memanglah salawat fatih itu mulia. Memanglah Rasulullah SAW Nabi paling mulia, tapi jangan ngeremehin Nabi yang lain. Semuanya juga punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata maksud. Wa min aqwalihi radhiyallahu anhu abda idza fa'ala al-ma'siyah yaqulu sahibu shimal li sahibil yamin. Ya, di antara gaul beliau setiap hamba ini kita Nabi Muhammad SAW kalau kita lagi maksiat, idza fa'ala al-ma'siyah yaqulu sahibu shimal li sahibil yamin, maka malaikat atid akan berkata kepada malaikat raqib, "Aktubuha alaih." Nanya nih malaikat atid, malaikat raqib mau catat apa kagak? Karena malaikat atid ini wakil di malaikat raqib, ya. Yang nyatet pahala pangkatnya lebih tinggi daripada yang nyatet dosa. Aku fayaqulu lahu la taktub li'anna Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an la yaktub al-ma'siyah ala man fa'alaha min ummatihi min al-mu'minin illa ba'da thalathati ayyam. Malaikat raqib akan mengatakan jangan ditulis dulu. Allah berjanji. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa'ada berjanji nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alla yaktuba, Allah enggak bakalan menyatat al-maksiyata terhadap dosa ala man fa'alaha terhadap orang yang mengerjakannya min ummatihi, khusus daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Ikhwan ini insyaallah mukmin semua. Illa ba'da salasati ayyamin, kecuali setelah 3 hari. Jadi kita nih hari ini malaikat atid baru nyatet dosa kita 3 hari yang lalu. Itu kalau lazim motivah kita nggak ada yang diterima istighfarnya. Ya, apa iya begitu? Tapi kan kita udah tambah tuh ya, insya Allah diterima ya. Jadi insya Allah agak aja. Di dalam kitab ini seperti ini. Kalau min jumlatil awam, ini khusus pada mukminin. Kalau bagi orang awam, bagi umum, bagi orang Islam saja, di dalam kitab Jawahirul Durriyah, 6 saat, 6 jam. 6 jam, catatnya itu 6 jam. Mudah-mudahan kita jadi mukmin. Ikhwan itu mulai talqin itu
kutiba minal mu'minina, tercatat orang beriman. Fa idza taba minha lam tuktab alaihi tilkal ma'siyah. Kalau dia taubat, maka itu dosa nggak jadi dicatat. Sebelum 3 hari dia taubat, maka itu dosa kagak jadi dicatat. Makanya kita disunnahkan di dalam kitab 5 sebelum wadifah, kayaknya tadi ngomong tubuh ilallah, niat taubat kepada Allah. Sunnah kita sebelum lazim, sebelum wadifah niat taubat di dalam hati Allah. Ani wirid lazim, niat taubat kepadamu ya Allah. Maafin dosa-dosa saya ya Allah. Karena kalau udah dikit kadang-kadang kita setan begitu menyerangnya kita. Kalau dulu setan kita tuh mengundang setan yang lain. Setan yang orangnya lagi pada tidur, umpamanya pada diundang tuh biar kita nggak ada yang niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yatub kutibat alaihi. Kalau sampai 3 hari nggak taubat kita, maka dicatat itu dosa. Wa yaqulu al malak, maka itu malaikat yang nyatet sih, malaikat atit setiap nyatet dosa kita mazakal. Dia berdoa, apa doa itu malaikat? Arahanallah. Mudah-mudahan Anda cepat pensiun dari dia itu malaikat. Mudah-mudahan. Jadi malaikat atit itu nyatet dosa kita sedih banget. Karena tahu itu dosa, kalau udah dicatat susah dihapusnya. Kalau udah kadung dihapus, udah dicatat susah dihapusnya susah. Tinta aja dicatat susah dihapusnya, iya kan? Harapanallahu minhu. Mudah-mudahan dia cepat mati. Maknanya begitu. Didoain biar cepat mati. Kalau ini istirahat, nggak bakalan malaikat itu diganti, nggak bakalan. Malaikat hafazah kita tuh nggak bakalan diganti. Kecuali kita mati baru dia pindah. Karena dia ditugaskan jadi pengawal kita dari mulai kita akil balik sampai wafat. Kata tindakan nanti maksiat fi ghairil masjid. Perlu kita catat nih, ini kalau dosanya dikerjakan bukan di masjid. Kalau dosanya dikerjakan bukan di masjid. Amma fil masjidi fa innaha tuktabu alaihi fil hini min ghairi ta'khirin. Kalau dosa yang dikerjakan di masjid, nggak pakai ditunda lagi, langsung dicatat. Di masjid, mungkinnya kalau di masjid kita udah urusan ibadah selesai keluar guys. Jangan pakai ada yang ngobrol, tegur sapa di luar aja. Tuktabu fil hain. Kalau tegur sapa setan nyerang tuh, langsung nanya gimana kabarnya fulan. Langsung tuh dia masih begini terus tuh ngomongin orang umpamanya langsung fil hain. Enggak pakai ditunda lagi. Kalau zawiyah sebaliknya. Kenapa dari berasnya gimana dulu? Gimana itu? Wa mimma amarahu bihi Sayyid Syekh radhiyallahu ta'ala anhu hina sa'alahu an amri al-ghibah wa ma fi ma'naha min huquqil khalqi. Dan di antara nasihat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kepada beliau, Syekh Ibnu Arabi. Ketika Syekh Ibnu Arabi sa'alahu bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu min amri al-ghibah, tentang urusan dosa ghibah. Ghibah ini kan kenapa beliau ini udah wali masih nanya sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tentang ghibah? Kenapa? Karena bingung kan. Ghibah ini dosa besar. Tapi qalilun tarikuha qalil, yang meninggalkannya sedikit banget. Betul kan? Dosa besar tapi ini yang meninggalkan sedikit banget. Orang bikin dosa nih habis berzina umpamanya, dia pasti itu apa namanya? Ada rasa malu dan lain sebagainya mungkin. Tapi kalau habis ngomongin orang biasa aja. Padahal sama-sama dosa besar. Min huquqil khalqi qala radhiyallahu anhu lahu. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menjawab kepada Syekh Muhammad Ibn Arabi, tusalli salat al-Fatih lima maghrib. Kalau suatu hari, suatu saat kelepasan ngomongin orang, baca salawat Fatih habis itu baca salawat Fatih. Tsumma taqulu, kemudian habis baca salawat Fatih, inti baca doa ini kata Syekh Ahmad. Inti baca ini doa. Apa doanya? Hadhihi salata uhdiha likulli man lahu alayya tiba'atun aw madlamatun aw haqqun aw daynun yuqaribuni bihi yawmal qiyamati baina yadayka ya Rabb min khuruji min batni ummi illa ila mustaqarri fi turabi. Allahumma taqabbal minni wa balligh at-thawaba ilaihim. Dia baca salawat Fatih sekali, habis itu dia baca nih
hadhihi salata, salawat ini, uhdiha, saya hadiahkan, likulli man, buat setiap orang, lahu alayya tibaatun, yang masih ada pada orang tersebut terhadap diri saya tuntutan nanti di yaumil qiyamah. Ya. Au mazlamatun, atau kezaliman, au haqqun, atau haknya yang belum saya penuhi, au dainun, atau hutang bahkan. Tapi hutang yang lupa, bukan disengaja. Kita kan kadang-kadang lupa tuh ya. Au dainun, atau hutang, yutalibuni bihi, yang nanti mereka akan mencari saya yaumul qiyamah, di hari kiamat, bihi, untuk menyampaikan tuntutannya tersebut, untuk menuntut tuntutannya tersebut nanti di yaumil qiyamah, baina yadaika, di hadapanmu ya Allah, min khuruji min batni ummi, mulai dari saya lahir dari perut ibu saya, ila mustaqarri fi turabi, sampai saya meninggal. Siapapun orang yang pernah saya zalimin, baik yang udah ataupun yang akan saya zalimin, saya hadiahkan salawat ini ya Allah kepada mereka. Kemudian kita dilanjutkan, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dari saya salawat ini, wa balligh thawaba ilaihim, dan sampaikanlah pahala kepada mereka. Yaqtasimuna dzalika ala qadri amsibaihim wa hasasihim fi tabi'ati wa dhulumati wa duyuni wal huquq. Maka itu pahala salawat itu akan Allah berikan kepada mereka tergantung kadar hak mereka daripada kita, kadar besar kecil hak mereka daripada kita, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih yang bikin nanti dia yaumil qiyamah dia ridha terhadap gitu ya. Kita baca bareng-bareng ya. Kalau Anda catat di fotokopi mau enggak? Mau. Minta kertas sama buku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم هذه الصلاة أهديها لكل من له علي تباعة أو مظلمة أو حق أو دين يطالبني به يوم القيامة بين يديك من خروجي من بطن أمي إلى مستقري في التراب. اللهم تقبل مني وبلغ الثواب إليهم. Alhamdulillah rabbil alamin. Nanti ada catatnya. Mudah-mudahan diterima sama Allah. Amin. Alhamdulillah. Dari tadi penting semua emang. Pasal ini penting semua. Diterusin? Kemarin aneh selesai jam 2 lewat seperempat. Ada yang protes katanya kurang lama. Dilebihin sama aneh boleh apa kagak? Boleh. Hah? Boleh. Yang benar nih. Yang minta nggak datang juga. Ini belum baca kitab satu lagi. Insya Allah fikirnya kita kategori ya. Kita filahnya, agak masih belum begitu paham. Paham. Wa mimma akhbara bihi Sayyidina Ahmad Abdullahi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina radhiyallahu anhu ba'atha rasulan ila sahib at-tarjamah لطلب قدومه عليه فأخذ الرسول فرسا وجاء بها إليه ليحمله عليها فوجده بدازة فأخبره الرسول بما أمره به سيدنا رضي الله تعالى عنه فقام في الحين لأداء هذا الواجب. فبينما هو في طريق السفر إذ ماتت الفرس فأمر صاحب الترجمة روحانية أن يدخل
فيها ليبلغه إلى أبي سمغون فصار به الفرس والرسول والرسول بعد خلفه. فقال له الرسول يا سيدي إن هذه الفرس أخرتني رائحتها فأمره بالإسراع في المشي. فبمجرد وصوله لرحاب سيدنا الشيخ رضي الله عنه أي أبي سمغون ونزول صاحب الترجمة عن الفرس سقطت الدابة إلى الأرض وخرج الدود منها. Di antara karamah Syekh Muhammad Ibn Arabi, suatu hari kata Syekh Abdullawi muridnya, ba'atha rasulan ila sahib terjemah, Syekh Tijani radhiyallahu anhu lagi khalwat di Abu Samhun pernah nyuruh muridnya untuk manggil Syekh Abdullawi, Syekh Ibn Arabi, suruh panggil. Akhirnya falamma wasala rasul wa balagha ma'amarahu radhiyallahu anhu, ketika sang utusan sampai kepada Syekh Muhammad Ibn Arabi kemudian menyampaikan itu dipanggil oleh Syekh Ahmad qama fil ain bihadzal wajib. Beliau langsung bangun untuk memenuhi panggilan wajib ini, panggilan wajib. Jadi apapun kesibukannya langsung bangun, waraqiba farasahu, beliau langsung naik kudanya, naik kudanya berangkat. Wa rasul khalfahu, utusan Syekh Ahmad, khadam Syekh Ahmad di belakangnya, naik kendaraan juga. Akhirnya di tengah jalan, Rabbana huwa fi tariqis safar id matat al-faras. Lagi jalan tahu-tahu kudanya meninggal. Kudanya mati. Lagi jalan kudanya mati. Akhirnya ketika kudanya mati, ini sahibul tarjamah amara rohaniyatan, panggil malaikat. Adanya malaikat. Malaikat dipanggil suruh masuk ke kuda ini. Suruh masuk liuballighuhu untuk menyampaikan dia kepada syekhnya. Kenapa begitu? Karena ini udah darurat. Dipanggil sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, udah terpaksa deh. Pakai keramat. Jadi kuda boleh mati, hidup lagi. Pakai rohnya malaikat. Sampai Rasul, sampai utusannya itu ya tapakat mundur jauh. Yang jauh. Kenapa? Ditanya sama Syekh Ibn Arabi, kenapa kok ente menjauh di belakang kita? Nanti raihatiha. Kata dia, aneh akharatni raihatuha. Yang bikin aneh menjauh adalah baunya. Kuda ente bau busuk katanya. Kuda ini bau busuk. Akhirnya di Rasul mundur menjauh, tapi ngikutin dari jauh. Fa'amarahu bil isra, katanya saya. Lari cepetan, kuda ini cepet biar baunya enggak mempengaruhi yang di belakangnya. Tapi mujarrad usuli li rihab Sidi Syekh, baru nyampe ke tempat ke mihrabnya Sidi Syekh, ke Abu Samhun baru nyampe, ya. Langsung wa nuzuli sahib terjemah al-faras saqatat ad-dabbah ila al-ardh wa kharaja ad-dud minha. Baru nyampe, turun, langsung itu kudanya jatuh dan langsung keluar batu. Jadi ditaikin mayat. Ini masyhur ya, kita masyhur. Wa mimma akhbara bihi sayyidina wuqu'u ayunina wa qurrati ayunina sayyidina Syekh Muhammad Al-Habib najli sayyidina Syekh Al-Qutb Al-Maktub radhiyallahu ta'ala anhu wa nabihi anna min jumlati karamati sahib tarjamah anna imra'atuhu bi'aini mati ishtahat alayhi 'aslan fi ba'd al-ayyam wa lam yakun lil-waqt waqtu 'asal wa kana min 'adatihi ma'aha an la yukassir laha khatiran فطلب منها في ذلك الوقت المسامحة فأبت وقال لها اخرجي للصحن الدار فإن شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه بعث إليك بالعسل فخرجت فوجد هناك جلودا ممتلئة بالعسل. سبحان الله. Di antara karamahnya pernah suatu hari istrinya Syekh Muhammad Ibn Arabi minta madu. Itu bukan musimnya madu, nggak ada madu waktu itu, nggak ada madu. Tapi wamin adatihi, di antara kebiasaan daripada Syekh Ibn Arabi adalah, wamin adati ma'an la yukassir laha khatiran. Syekh Muhammad Ibn Arabi ini nggak pernah mau nyakitin istrinya. Pengennya apa yang diminta diturutin. Kalau dia mampu untuk menurutinnya tanpa ngeluarin keramat. Tapi ini minta madu, kagak ada madu. Musim kagak ada madu. Kagak ada. Faktadaralah. Minta udur. Maaf, aneh kagak bisa. Ini begini ya aulia tuh ya. Harmonis begitu sama istrinya.
apa yang diminta sama istrinya, dia berusaha untuk memenuhinya selama dia semampunya dengan yang halal dan thayyib. Fa'abat, buat istrinya nolak. Ketika suaminya bilang, maafin, ini kagak bisa. Sekarang bukan musim madu, kagak ada madu, enggak mati. Pokoknya ane pengen madu, kayak orang idam. Pokoknya ane pengen madu. Akhirnya terpaksa. Faqala, berkata Sayyidina Arabi kepada istrinya tersebut, keluar ke teras katanya. Keluar ke teras, fa inna Syekhana Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ya, arsala ilaiki wa ata ilaiki bil asal. Jadi keluar di teras tuh, Syekh Ahmad udah ngirimin madu gitu. Bayangin nih karamahnya, murid Syekh Ahmad, udah karamat nih wali, tapi tetap menisbatkan karamahnya ke Syekh Ahmad. Itu madu kirimannya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an ngirimin madu ada di luar, keluar dari tes. Fakharajat, keluar bininya, fawajadat hunaka juludan mumtali'atan bil asal. Pas keluar, ya, dia temuin sarang madu yang penuh sama madunya, nggak ada tawarnya. Juludan mumtali'ah, penuh sama madunya, masya Allah. Madu masih baru banget gitu, dari surga gitu. Terakhir, wa mimma akhbara bihi sayyidina Muhammad al-Habib radhiyallahu ta'ala anna as-sahab kana fi ba'd al-ahyan idza taja az-zura' ila al-ma' ya'ti wa yumtir zur'ahu khassatan wa ma hawlahu la yunzal alayh. Di antara karamahnya kata Syekh Muhammad al-Habib putra Syekh radhiyallahu anhu, di antara karamah beliau terakhir anak sahab tuh mendung tuh karena fi ba'dil ahyan suatu waktu idza ihtaja az-zura', kalau beliau lagi tandurannya, tanamannya, sawahnya butuh sama air, ya, az-zura' ihtaj ila al-ma' ya'ti wa yumtir zur'ahu khassah. Itu beliau doa sama Allah, langsung jadi ada yang itu mendung langsung datang ke atas sawahnya dia, ke atas sawahnya khusus sawahnya dia doang. Umtir alaih, dihujanin sawahnya. Wa ma haulahu lam yunzal alaih. Sebelahnya ini sawahnya kagak kehujanan, hujan cuma sepetak doang.